di antara yang paling ditakutkan atau di antara faktor yang paling kuat, yang paling besar, yang menyebabkan seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah orang yang suka melakukan suatu bid'ah dalam agama. Bid'ah yang bagaimana ini? Jangan dipahami bid'ah itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap sesuatu yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka. Kalau kita memahami hadis tersebut dengan umumnya, dengan mutlaknya, tanpa kita khususkan, tanpa kita takyid, maka kita akan menjadi bagian dari kesesatan itu sendiri. Kata Rasulullah, kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu di neraka. Nah, di antara kesesatan itu adalah kalau kita memahami hadis ini begitu saja, mutlak. Begitu saja diambil umumnya hadis. Yang dimaksud bid'ah di sini, yang dikatakan menjadi faktor yang paling besar yang menjadikan seseorang itu meninggal su'ul khatimah adalah bid'ah pada urusan-urusan ibadah. Ibadah yang tauqifi. Contohnya, puasa Ramadan itu dimulai dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian dia datang mengatakan puasa Ramadan itu dari jam 7 sampai jam 5. Itu namanya bid'ah. Atau ada orang lagi datang, kata Allah Subhanahu wa taala melalui praktek dan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat zuhur itu 4 rakaat. Kemudian datang orang yang berimamah, yang terlihat seakan-akan dia adalah orang pintar. Dia mengatakan salat zuhur itu asalnya 2 rakaat. Buktinya salat Jumat 2 rakaat. Ini adalah bid'ah. Biasanya pelaku-pelaku bid'ah yang seperti ini itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Atau dia mengatakan niat itu tidak perlu. Salat itu yang penting takbir tanpa niat pun sah. Nah, dia telah melaksanakan bid'ah. Karena semua itu menyalahi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya yang bersifat ibadah. Adapun sesuatu yang bersifat dunia atau sesuatu yang tidak berkaitan dengan ibadah yang mahab, ibadah yang murni, ibadah yang tauqifi dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan bid'ah. Dilihat apakah sesuatu tersebut adalah sesuatu yang diakui dalam syariat, dalam agama Allah atau tidak. Contohnya naik mobil. Naik mobil itu ada enggak zamannya Rasulullah? Tidak ada. Zamannya Rasulullah itu yang ada unta, yang ada kuda, yang ada keledai. Itu zamannya Rasulullah. Jadi kalau orang mau bepergian dan dia termasuk orang yang punya harta, kaya, dia akan punya unta, atau dia akan punya kuda, atau dia akan punya keledai untuk digunakan sebagai kendaraan. Kira-kira kalau kita pahami hadis yang mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah, setiap sesuatu yang baru itu bid'ah, berarti mobil yang ada zaman sekarang kan tidak ada zamannya Rasulullah. Mobil itu baru apa tidak? Baru. Kalau kita pahami seperti itu, berarti mobil itu bid'ah. Nyatanya bukan seperti itu pemahamannya. Seperti mobil, seperti handphone, seperti kamera, seperti mikrofon. Dulu kalau azan pakai apa? Sayyidina Bilal naik ke tempat yang tinggi, kemudian beliau mengeraskan suara. Itu dulu, tidak ada mikrofon. Nah, jadi sesuatu yang bid'ah itu bukan secara mutlak setiap sesuatu yang baru.
Tetapi di situ ada penjelasannya. Datanglah Imam Syafi'i, datanglah para imam-imam yang lain, para ulama-ulama yang lain, mereka memperjelas, mereka memberikan apa? Memberikan penjelasan yang detail tentang apa itu bid'ah. Apa yang dimaksud bid'ah di sini? Makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, sedikit lupa kita, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membuat sesuatu yang baru fi amrina hadza, tentang agama, tentang ibadah, sesuatu yang bukan dari bagiannya, bukan termasuk dari pembahasannya, bukan termasuk intinya bukan dalam koridornya, maka fahuwarat itu tidak diterima, tidak akan diterima. Adapun orang yang bikin, contohnya di kamarnya dia bikin, dulu tidak ada rak kitab, kemudian dia bikin rak kitab. Dengan bikin rak kitab tersebut dia melakukan bid'ah atau tidak? Bid'ah, karena sebelumnya tidak ada, berarti sesuatu yang baru. Lah apakah bid'ah yang seperti ini juga di neraka? Enggak, justru bid'ah yang seperti ini bagus. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melihat setelah wafatnya Rasulullah, melihat orang-orang muslim itu di masjid saat bulan Ramadan, mereka sholat tarawih sendiri-sendiri. Ada yang sholat di sini, ada yang sholat di sana, berpencar-pencar, ada yang di tengah, ada yang kemudian di antara mereka ada yang sholat di awal waktunya, ada yang diakhirkan ke tengah, ada yang diakhirkan di akhir waktunya. Sehingga Sayyidina Umar melihat, seandainya mereka kita kumpulkan satu dengan satu imam dan sisanya adalah makmum, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Kemudian Sayyidina Umar dimulai oleh Sayyidina Umar salat tarawih dengan berjamaah. Salat tarawih dengan berjamaah. Zaman Rasulullah tidak ada. Zaman Rasulullah tarawih bukan berjamaah. Nah, jadi apa yang dilakukan Sayyidina Umar sesuatu yang baru apa tidak? Rasulullah tidak mencontohkan, Rasulullah tidak melakukan. Apakah yang dilakukan Sayyidina Umar ini bid'ah? Iya, kalau kita melihat definisinya bid'ah itu bid'ah. Tapi bid'ah tidak semuanya itu adalah sesuatu yang sesat. Makanya butuh mendudukkan permasalahan, butuh mendefinisikan apa bid'ah. Maka kita temukan bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah sayyi'ah. Nah, di sini yang dikatakan ditakutkan, yang paling ditakutkan menjadi faktor dan penyebab seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah mereka para pelaku bid'ah. Bid'ah yang mana? Bid'ah yang sudah kita jelaskan.